Muhammad Al-Fatih ini mendapat gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Akhirnya di hari itu Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya berhasil menduduki kota Konstantinopel setelah selama 1000 tahun tidak berhasil ditaklukkan. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Darah Itu Merah Jenderal Spesial Ramadan. Dimana spesial Ramadan ini kita akan membahas tema-tema sejarah yang berhubungan dengan Ramadan. Nah, nggak terasa ya, udah hampir 2 minggu kita menjalankan ibadah puasa. Gimana guys? Hilal THR udah kelihatan belum? Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas tentang sebuah kota yang disebut-sebut sebagai kota yang paling kuat di abad pertengahan. Karena sudah berdiri selama 1000 tahun lamanya. Ialah kota Konstantinopel. Kota ini disebut juga sebagai the city with the perfect defense. Dimana ternyata dia tuh punya 3 lapis pertahanan yang sepertinya tuh udah hampir mustahil banget bisa diruntuhkan. Akan tetapi ternyata kota yang digadang-gadang sebagai kota paling kuat ini berhasil diruntuhkan oleh seorang anak muda yang berusia 21 tahun. Yang belakangan anak muda itu kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Gimana kisah perang kota Konstantinopel ini? Langsung aja kita mulai. Konstantinopel merupakan asal-muasal dari kota Istanbul, Turki. Nah, jadi dulu itu guys, ada sebuah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang terkuat, yaitu bangsa Romawi. Nah, Romawi itu dulu wilayahnya itu luas banget guys. Dia hampir mencakup seluruh daratan Eropa dan juga sebagian Inggris. Makanya mereka membagi 2 wilayah kekuasaannya tuh, ada Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Nah, Romawi Barat itu beribu kota di Roma, sedangkan Romawi Timur beribu kota di Konstantinopel. Nah, sekitar tahun 476 Masehi, jadi Romawi Barat ini diserang oleh bangsa barbar atau dikenal juga nantinya itu sebagai Jerman, hingga akhirnya mereka takluk. Jadi hanya menyisakan tinggal Romawi Timur aja nih yang nantinya akan berubah menjadi Bizantium. Hampir selama abad pertengahan, Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Konstantinopel tumbuh dan berkembang pesat sebagai pusat budaya, ekonomi, agama, dan pemerintahan. Kota Konstantinopel ini dikelilingi oleh lautan dari 3 sisi sekaligus yang dijaga dengan ketat oleh rantai buka tutup yang besar dan membentang, sehingga bakal susah tuh untuk setiap kapal masuk ke perairan Konstantinopel untuk berperang. Di bagian daratannya juga dijaga dengan pagar yang sangat kokoh dan menjulang tinggi, dilengkapi menara pos pemantau dan tentunya dijaga oleh banyak pasukan. Konstantinopel sejak awal itu memang sudah dirancang sebagai kota yang tak tertaklukkan. Letaknya itu juga strategis. Dia berada di jalur perdagangan antara Eropa dan juga Asia, sehingga dia dapat menarik pajak dari kapal-kapal yang lewat ke pelabuhannya. Di benteng sebelah barat Konstantinopel berstruktur tembok 3 lapis dengan 2 tingkatan. Nah, di depannya itu juga ada parit yang luas dan dalam. Makanya kota ini dijuluki sebagai the city with the perfect defense. Tembok pertahanan Konstantinopel ini memiliki prestasi berhasil menahan serangan-serangan dari musuhnya dan juga sudah berdiri selama 1000 tahun lamanya. Udah banyak lah intinya bangsa-bangsa yang mengincar kota ini seperti Persia, Gotik, Rusia, Arab Muslimin, dan masih banyak yang lainnya.
Intinya belum pernah ada tuh yang bisa menembus kota ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa seorang anak berusia 21 tahun menaklukkan kota Konstantinopel? Pada tahun 1299, berdirilah Kesultanan Ottoman yang didirikan oleh Osman Gazi yang nantinya dikenal sebagai pendiri Kesultanan Ottoman. Tentunya pada masa awal-awal, Kesultanan Ottoman ini wilayahnya masih kecil. Nah, tapi perjuangan itu kayaknya nggak sia-sia. Karena pada nantinya nih, Kesultanan Ottoman itu akan mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas. Pada tahun 1302 meletuslah tuh perang pertama antara Kesultanan Ottoman dan juga Bizantium. Nah, Kesultanan Ottoman ini di bawah Osman I yang akhirnya pelan-pelan itu dimenangkan oleh Kesultanan Ottoman. Nah, kemenangan itulah yang akhirnya membuat nama dari Osman I ini semakin dikenal nih oleh halayak luas, hingga akhirnya banyak yang mulai pengen ikut ke kepemimpinan dia. Hingga akhirnya nih satu persatu kekuasaan dari Bizantium ini mulai berhasil dilucuti oleh Kesultanan Ottoman. Hingga akhirnya pada tahun 1432 ini wilayah Kesultanan Ottoman itu semakin luas membentang ke Eropa Timur. Jadi ya mau nggak mau semakin kuat karena dia itu mengontrol jalur perdagangan juga ya dari laut bahkan juga daratan. Tentunya kepemimpinan dari Kesultanan Ottoman ini juga silih berganti ya, hingga akhirnya nih yang memimpin pada saat itu adalah Sultan Murad II. Nah, nantinya Sultan Murad II ini akan melahirkan seorang anak yang akan dikenang bahkan sampai hari ini, ialah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih inilah yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Saat itu, dia diberikan guru-guru terbaik untuk mengajarkan Muhammad Al-Fatih ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu lainnya. Muhammad Al-Fatih tumbuh dengan kemampuannya yang cerdas. Ia fasih dalam berbagai bahasa, Turki, Arab, Persia, dan juga Yunani. Ia juga menguasai sains, geografi, sejarah, dan juga sastra. Pada tahun 1444, ayahnya ini meminta Al-Fatih untuk menggantikannya menjadi sultan karena sang ayah ini ingin fokus mendalami ajaran agama Islam. Gimana caranya 12 tahun kok udah menjadi sultan dan memimpin wilayah yang luasnya itu bukan main gitu loh. Karena biasanya di umur 12 tahun itu masalah terbesar kita kayaknya cuman PR matematika sepertinya. Baru 2 tahun berkuasa mulai terjadi pemberontakan tuh dari tentara khusus Ottoman atau yang disebut tentara Yeniseri. Dan juga pasti dari bangsa Eropa yang tahu kalau Kesultanan Ottoman ini lagi dipimpin oleh seorang anak kecil. Tapi hebatnya Muhammad Al-Fatih ini masih bisa bertahan dari serangan-serangan tersebut. Pasukan Serbia juga menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Muhammad Al-Fatih saat itu juga langsung mengumpulkan pasukan yang sangat besar juga jumlahnya. Kurang lebih 60.000 untuk melawan pasukan Serbia. Namun ternyata Muhammad Al-Fatih tidak ingin memimpin pasukan tersebut dan meminta agar ayahnya itu yang kembali memimpin. Dan akhirnya dalam kepemimpinan Sultan Murad II, ia berhasil mengusir pasukan Serbia. Setelah perang tersebut, beberapa tahun kemudian Sultan Murad II akhirnya harus meninggal dunia dan menyebabkan Muhammad Al-Fatih inilah yang menggantikan kepemimpinan ayahnya di usia 19 tahun. Nah, ketika berkuasa, Muhammad Al-Fatih ini memfokuskan dirinya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Kayak dia tuh penasaran aja gitu loh. Mungkin analoginya ya, kalau kita penasaran nih sama cewek, jangan-jangan dia jodoh gua gitu loh. Kita coba cari tahu. Nah, mungkin penasarannya itu segitu dalamnya hingga akhirnya Sultan Al-Fatih ini bertekad untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Karena ya maklum, setelah dia berkuasa kurang lebih setahun, dia memperluas kekuasaannya itu hampir mencakup seluruh Bizantium kecuali kota Konstantinopel. Dan inilah siasat Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Di tahun-tahun terakhir sebelum Konstantinopel ini ditaklukkan, ternyata internal dari kota ini tuh juga udah ada masalah-masalah tersendiri. Salah satunya di tahun 1347. Ada sebuah wabah hitam atau yang kita kenal dengan Black Death. Pandemi yang melanda kota tersebut.
Pandemi ini melanda dunia dan menewaskan ratusan juta jiwa. Nah, Konstantinopel adalah kota pertama di Eropa yang terkena wabah ini. Black Death ini diduga berasal dari gigitan tikus yang membawa bakteri Yersinia pestis. Nah, ciri-cirinya tuh orang yang terkena wabah ini, kulitnya itu akan menghitam dan jaringan-jaringannya itu akan mati. Wabah ini sendiri mengurangi populasi 60% orang di Eropa. Selain itu juga ada nih perebutan tahta kerajaan di Konstantinopel hingga akhirnya kayak terjadilah tuh perang saudara. Nah, keadaan ini berbanding terbalik dengan Kesultanan Ottoman yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Mulailah tuh dibuat strategi perangnya oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi dia ingin mempersiapkan segalanya itu sesuatu dengan matang. Nah, akhirnya dibuatlah tuh mulai siasat atau strategi perang oleh Muhammad Al-Fatih, di mana dia ingin tuh semuanya sudah tersiap lah sebelum nanti perang tiba. Jadi dia mulai mengatur siasat politik, ekonomi, dan juga pasukannya. Dimulai dari politik, strategi politik yang dijalankan oleh Muhammad Al-Fatih yaitu mengirim perjanjian perdamaian dengan cara mengirim bantuan kepada negara musuh lain. Negara-negara yang menandatangani perdamaian adalah Serbia, Bulgaria, dan juga Hongaria. Setelah itu, dia juga menyusun strategi ekonomi, karena kan perang itu membutuhkan biaya pengeluaran yang tinggi. Oleh karena itu, negara harus mempersiapkan diri secara ekonomi untuk menghadapi perang nantinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan tarif pajak dan mengenakan pajak baru. Selain itu, ia juga meningkatkan tarif ufti atau uang perlindungan dari negara-negara yang berada di bawah perlindungan Ottoman. Setelah politik dan ekonomi, Muhammad Al-Fatih juga mempersiapkan tentara untuk berperang dengan bantuan teknologi perang yang terbaru. Muhammad Al-Fatih membeli meriam dari Orban, seorang yang ahli senjata yang sempat direkrut oleh Konstantinopel. Jadi dia tuh sempat tinggal di dalam Konstantinopel, tapi jasanya itu nggak dibayar-bayar, hingga akhirnya dia keluar dari Konstantinopel dan menawarkannya ke Ottoman. Sultan Al-Fatih pun langsung tertarik dan bersedia membayar Orban 4 kali lipat untuk membuat meriam dengan daya tembak yang luar biasa, yang belum pernah ada yang membuatnya di zaman itu. Kalian bisa bayangin guys, disebut berat dari meriam itu sekitar 700 kilo. Gimana coba beratnya? Nah, ini ibarat gayung bersambut hujan kali ya, dimana awalnya mungkin ingin berkontribusi di Konstantinopel tapi malah dicuekin, akhirnya dia malah pergi ke musuhnya. Muhammad Al-Fatih nggak hanya menyiapkan pasukan di darat aja, dia juga mempersiapkan pasukan yang tangguh di laut. Karena memang Konstantinopel itu terkenal pasukan lautnya itu cukup tangguh. Nah, selain itu dia juga mempelajari itu, kayak kenapa sih zaman-zaman kemarin Ottoman itu selalu gagal ketika menyerang Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih ini mengamati atau bahasanya mungkin intel ya secara langsung kota Konstantinopel. Hingga akhirnya persiapan itu pun dikira sudah siap dan perang akan dimulai. Pada 23 Maret 1453, Muhammad Al-Fatih akhirnya berangkat menuju ke Konstantinopel dan sampai di depan gerbangnya pada tanggal 1 Maret 1453. Ketika sudah mengepung nih, Muhammad Al-Fatih itu sempat mengirim surat ke dalam kota Konstantinopel yang intinya mungkin bahasanya nih, udahlah nyerah aja dengan damai gitu loh. Tapi surat itu ditolak dengan tegas oleh Kaisar Konstantin ke-11 Palaiologos dan memilih untuk tetap bertempur. Muhammad Al-Fatih membawa sekitar ratusan ribu pasukan, 400 kapal, dan juga 69 meriam yang dibuat oleh Orban. Sementara pada saat itu kekuatan dari pasukan Konstantinopel sekitar puluhan ribu saja. Kota Konstantinopel membentangkan rantai sepanjang 500 meter dari pinggirnya sampai ke kota sebelahnya di kota Galata. Nah, selama pengepungan itu, di perairan Tanduk Emas nih guys, ternyata dijaga juga oleh kapal dari Venesia. Dan terdapat bantuan pasukan juga dari Genoa kurang lebih sebanyak 1000 pasukan. 6 April 1453, meriam pertama dari pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ditembakin tuh ke tembok Konstantinopel. Tapi sayang, percobaan untuk menembak itu gagal. Hingga akhirnya mulai muncul rasa putus asa.
Karena kehancuran yang ditimbulkan oleh meriam itu langsung bisa dibenerin lagi sama tentara dari Konstantinopel. Soalnya meriam dari pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ini hanya bisa menembak setiap 3 jam sekali. Sedangkan meriam balistik yang paling besar itu cuma bisa menembak 7 kali dalam sehari. Lalu harus menunggu dingin. Karena kalau lagi panas tetap buat nembak juga dipaksain, meriam itu dapat meledak dan dapat mencederai atau bahkan membuat orang-orang di sekitar meriam itu meninggal dunia. Setelah itu Muhammad Al-Fatih ini mikir ya gimana caranya nih untuk bisa mendobrak menembus kota Konstantinopel. Akhirnya dia kepikiran lah, udah kita serang serentaknya aja nih antara darat dan juga laut. Tapi sayangnya gagal karena selama 40 hari tuh Ottoman gak dapat menembus laut tanduk emas. Pasukan Muhammad Al-Fatih ini udah mulai kecewa dan putus semangat. Tapi tiba-tiba mulai berubah lagi tuh ketika ada seseorang yang mengatakan, kalau kita udah keluar dari kota kita, pilihannya itu cuma 2, antara mati syahid atau bisa merebut benteng Konstantinopel. Nah dari situlah mulai semangat baru itu muncul dan mereka-mereka ini langsung memikirkan bagaimana cara jalan keluarnya untuk dapat merebut kota Konstantinopel ini. Akhirnya muncul tuh sebuah ide dari Muhammad Al-Fatih yang kayaknya itu mustahil gitu loh. Gimana kalau kita angkat aja kapal-kapal ini melewati bukit kota Galata yang ada di sebelah kota Konstantinopel. Di situ pasukannya mikir, loh gimana caranya kita ngangkat gotong kapal naik bukit, orang naik bukit aja juga udah susah. Tapi Muhammad Al-Fatih itu bilang, jangan katakan nggak mungkin sampai kamu itu mati ketika kamu mencobanya. Dan bener aja, keajaiban itu seakan-akan tiba. Kita bisa bayangin guys, kalau misalnya gotong kapal nelayan yang ada di Ancol aja tuh kayaknya udah berat bener. Ini gimana coba dengan kapal perang? Nah inilah awal mula Konstantinopel panik guys. Jadi kapal-kapal dari Muhammad Al-Fatih ini udah masuk ke perairan yang selama ini dikira aman oleh pasukan Konstantinopel. Inilah awal mula pasukan mereka itu kocar-kacir. Perang pun akhirnya berlanjut hingga tanggal 27 Mei 1453. Perjuangan pasukan Muhammad Al-Fatih akhirnya dapat membuat lubang di tembok benteng Konstantinopel yang nggak dapat diperbaikin lagi. Karena emang fokus pertahanan dari pasukan Konstantinopel ini terbagi di bagian laut dan juga darat. Dan pada tanggal 29 Mei 1453 setelah sholat malam selesai, Muhammad Al-Fatih mengatakan, jika penaklukan Konstantinopel ini berhasil, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi kenyataan bagi mereka. Akhirnya di hari itu, Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya berhasil menduduki kota Konstantinopel setelah selama 1000 tahun tidak berhasil ditaklukkan. Pertempurannya sendiri cukup lama, kurang lebih sekitar 50 hari. Dan setelahnya, Muhammad Al-Fatih ini mendapat gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Dan akhirnya setelah Kesultanan Ottoman menguasai Konstantinopel, penyebaran agama Islam itu semakin luas. Nah, bakal ada juga yang terkenal seperti Hagia Sophia dari Istanbul yang dulunya adalah Konstantinopel, akan menjadi kota yang mempunyai sejarah yang panjang. Setelah memimpin Kesultanan Ottoman, Muhammad Al-Fatih jatuh sakit di tahun 1481 dan ternyata harus meninggal dunia di tahun yang sama pada tanggal 3 Mei 1481. Meninggalnya Al-Fatih disambut dengan tembakan meriam dan juga suara lonceng-lonceng yang dibunyikan di Eropa yang menandakan kalau elang perkasa itu sekarang sudah mati. Sedangkan di satu sisi bagi orang Turki, Muhammad Al-Fatih sampai hari ini dikenal sebagai sang penakluk yang jasanya akan selalu terkenang bahkan sampai hari ini. Itu deh guys, sebuah kisah tentang penaklukan kota Konstantinopel di DIMJ spesial Ramadan. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya pengen berdiskusi gitu atau mungkin ingin menambahkan, boleh banget komen aja di bawah. Nah, besok juga enaknya kita bahas apa lagi nih DIMJ spesial Ramadan. Lagi-lagi
Komen di bawah, nanti gue baca, siapa tahu bakal gue pilih nih tema-tema yang kalian request. Gue rasa cukup demikian ya, karena cukup aus nih pas bulan puasa bahas-bahas tema kayak gini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua. Gue Fajar Aditya, DINJ, undur diri. Ciao.